Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani dengan NIM A2131262 dari kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai teorema 5.5 materi kekongruenan. Jadi, dalam teorema 5 tersebutkan bahwa jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A dikali X ditambah C dikali Y akan kongruen dengan B dikali X ditambah D dikali Y modulo M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Jadi kita ketahui di sini A, B, C, D, serta X dan Y ini adalah bilangan bulat. Itu kita ketahui. Nah, di sini akan kita buktikan adalah A dikali X ditambah C dikali Y, apakah akan kongruen dengan B dikali X ditambah D dikali Y modulo M. Pembuktiannya itu A kongruen B modulo M berarti A sama dengan M dikali P ditambah B untuk suatu bilangan bulat P. Lalu C kongruen D modulo M berarti C sama dengan M dikali Q ditambah D untuk suatu bilangan bulat Q. Nah, A sama dengan M dikali P ditambah B, terus C sama dengan M dikali Q ditambah D, ini sesuai dengan teorema sebelumnya yaitu 5.1, di mana teorema 5.1 itu menyebutkan bahwa jika A kongruen B modulo M, maka A itu sama dengan M dikali K ditambah B. K itu bilangan bulat. M ini modulnya, A ini B-nya. Selanjutnya, kedua ruas dikali X dan Y. Yang A dikali X dan C-nya dikali Y. Jadi, A dikali X itu sama dengan M dikali P dikali X ditambah B dikali X. C dikali Y sama dengan M dikali Q dikali Y ditambah D dikali Y. Nah, selanjutnya dijumlahkan AX ditambah CY menjadi M dikali P dikali X ditambah B dikali X ditambah M dikali Q dikali Y ditambah D dikali Y. Nah, ini memakai sifat asosiatif. Kita bisa lihat di sini M dikali P dikali X, di sini ada M dikali Q dikali Y, M-nya sama, kita kelompokkan, lalu M-nya dikeluarkan menjadi M dikali P dikali X ditambah Q dikali Y, dan BX ditambah DY. Ini bentuknya sama saja. Selanjutnya, kedua ruas dikurang dengan B dikali X ditambah DY, sehingga menjadi A dikali X ditambah C dikali Y dikurang B dikali X ditambah D dikali Y, sama dengan M dikali P dikali X ditambah Q dikali Y. Nah, dari sini akan menghasilkan M membagi habis A dikali X ditambah C dikali Y dikurang B dikali X ditambah D dikali Y, atau AX tambah CY kongruen dengan BX tambah DY modulo M. Kenapa bisa dari sini bentuknya menjadi seperti ini? Karena dengan teorema sebelumnya, yaitu apabila A kongruen dengan B modulo M, maka A dikurang B itu sama dengan M, atau A dikurang B membagi habis M. Jadi anggap AX tambah C ini A, BX tambah D ini B. Jadi A dikurang B sama dengan M itu sama dengan A dikurang B
membagi habis M. Nah, A dikurang B membagi habis M ini sama dengan A kongruen B modulo M. Jadi terbukti A dikali X ditambah C dikali Y kongruen dengan B dikali X ditambah D dikali Y modulo M. Untuk contohnya, di sini 12 kongruen 6 modulo 3 dan 1 kongruen 10 modulo 3 untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi, di sini menurut teorema sebelumnya, ini dikatakan kongruen 12 dengan dikatakan kongruen apabila residunya sama, apabila sisanya sama. Jadi kita buktikan dulu apakah 12 dengan 6 ini kongruen modulo 3. Nah, 12 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 0. Artinya residunya itu adalah 0. Nah, kalau 6 itu berapa? 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0. Jadi residunya sama, berarti 12 kongruen 6 modulo 3. Benar. Nah, untuk 1 kongruen 10 modulo 3, 1 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1. Nah, kalau bagian 10-nya juga sisanya 1. Berarti 1 kongruen dengan 10 modulo 3. Nah, di sini kita tahu X-nya 1, Y-nya 2. Nah, memakai teorema ini berarti A-nya itu 12, B-nya itu 6, C-nya itu 1, dan D-nya itu 10. Nah, seperti teorema tadi kan sudah terbukti A dikali X ditambah B dikali Y sama akan kongruen dengan C dikali X ditambah D dikali Y. Jadi sama A dikali dengan X, X-nya kita ketahui 1, A-nya 12, B-nya 6, C-nya 1, D-nya 10. X-nya 1 sama X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini persamaannya tadi AX tambah BY sama dengan CX tambah DY. Jadi 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 kongruen dengan 1 dikali 1 ditambah 10 dikali 2 modulo 3. Nah, 12 dikali 1 kan 12, 6 dikali 2, 12 juga 12 tambah 12 itu 24. Nah, kalau yang luas kanan 1 dikali 1, 1 ditambah 20, jadinya 21. Jadi sini 24 kongruen 21 modulo 3. Nah, untuk membuktikan apakah 24 benar kongruen dengan 21 modulo 3, maka kita lihat residunya. Jika residunya sama, berarti benar. Residu dari 24 itu 3 dikali 8. 3 dikali 8 ditambah 0, berarti residunya 0. Begitu juga dengan 21, 3 dikali 7 ditambah 0. Jadi residunya sama. Terbukti 24 kongruen dengan 21. Nah, bagaimana kita mencari nilai X dan nilai Y-nya? Nilai X dan Y itu adalah bilangan bulat, jadi sembarang bilangan bulat. Jadi, jika kita ganti pun masih sama soalnya, kita ganti, hanya kita ganti X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 5. Kalau tadi kan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Sekarang kita ganti X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 5. Apakah hasil terakhirnya juga tetap kongruen? Kita lihat. Nah, seperti persamaan tadi, A-nya 12 dikali dengan X-nya 4 ditambah B-nya 6 dikali dengan Y akan kongruen dengan C-nya 1 dikali dengan X-nya 4 ditambah dengan 10 sebagai D dikali Y-nya 5. Jadi sini 12 dikali 4 ditambah 6 dikali 5 itu 78. Terus 1 dikali 4 itu 4 ditambah 10 dikali 5 itu 50, jadi 54. Nah, apakah 78 ini kongruen dengan 54 modulo 3? Jawabannya iya, karena 78 itu sama dengan 3 dikali 26 ditambah 0. Dan kalau 54 itu 3 dikali 18 tambah 0. Jadi residunya sama, maka terbukti 78 ini kongruen dengan 54.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika syaratnya telah kita penuhi semua, maka teorema ini berlaku. Dimana syaratnya itu A harus kongruent dengan B, modulo M, C juga harus kongruent dengan D, modulo M, modulonya sama, maka A dikali X ditambah C dikali Y kongruent dengan B dikali X ditambah D dikali Y modulo M untuk sembarang bilangan bulat X dan Y. Jadi berapapun X dan Y-nya pasti akan kongruent akhirnya, asalkan syaratnya telah dipenuhi semuanya. Teorema ini pasti berlaku. Itulah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.